Polisi gelar rekonstruksi kasus mutilasi di Bekasi, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diperiksa polisi terkait kerumunan di Megamendung. Unjuk rasa menolak kecurangan pilkada di KPU Tasikmalaya berlangsung ricuh. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya, Abraham Silaban. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum ikut bertanggung jawab atas kerumunan pasca kepulangan Rizik Syihab. Mahfud MD pernah mengeluarkan pernyataan mengizinkan penjemputan pimpinan FPI Rizik Syihab saat tiba di Indonesia. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dimintai keterangan di Polda Jawa Barat terkait kerumunan pendukung pimpinan FPI Rizik Syihab di Megamendung, Jawa Barat. Usai memberikan keterangan kepada penyidik Polda Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan pernyataan bahwa kasus kerumunan di Cengkareng, Petamburan, dan Megamendung diawali pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang memberikan izin penjemputan pimpinan FPI Rizik Syihab. Iya, jadi poin saya, jangan hanya kepala daerah yang dapat dampak-dampaknya suruh mengklarifikasi. Penanggung jawab di pusat, khususnya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, itu kan statementnya ada di media, tuh. Justru awalnya dari situ menimbulkan tafsir-tafsir hukum. Ya. Tapi intinya, menurut saya, kita harus menghormati hukum tata nilai yang menjadi dasar kita sebagai bangsa yang beradab, kira-kira begitu. Maka saya ingin memberi contoh, saya pun hadir ya, memberikan jawaban pertanyaan. November 2020 lalu Menko Polhukam mengeluarkan pernyataan dengan mengizinkan pendukung Rizik Syihab untuk menjemputnya saat tiba di tanah air, asalkan dengan tertib dan tidak menimbulkan kerusuhan. Ya, pemerintah biasa membuat pengamanan secara reguler. Kalau diperkirakan ada kumpulan massa, maka pengamanannya begini. Yang penting jangan membuat kerusuhan. Karena Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat. Dalam pemeriksaan kali ini bukan hanya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dimintai keterangan oleh polisi. Pihak FPI juga diperiksa penyidik Polda Jawa Barat. Berapa orang? 2 orang. 3 orang siapa aja? 2 orang. Dua orang. Itu Musin sama Ustaz Asep. Saksi. Saksi. Gagasannya ini klarifikasi aja Pak ya? Pemeriksaan sebagai saksi. Oke ya. Pimpinan FPI Rizik Syihab menjadi tersangka kasus penghasutan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Rizik Syihab ditahan sejak 13 Desember 2020 dini hari di rutan Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Subdit Resmob Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan sekaligus mutilasi di Bekasi, Jawa Barat. Mereka adegan diperankan pemain pengganti lantaran pelaku inisial A masih di bawah umur. Rekonstruksi pembunuhan disertai mutilasi dipimpin langsung oleh Kanit 1 Resmob Polda Metro Jaya AKP Herman Eko Simbolon. Sebanyak 35 adegan diperagakan dalam rekonstruksi ini. Seluruh adegan diperankan pemeran pengganti karena pelaku masih di bawah umur. Meski demikian, pelaku tetap dihadirkan dalam rekonstruksi ini. Rekonstruksi dimulai dari rumah pelaku di Bekasi, Jawa Barat. Di tempat ini, pelaku membunuh korban dengan cara menikam perut dan wajah saat korban tertidur dengan menggunakan golok. Pelaku kemudian memutilasi korban untuk memudahkan menghilangkan jasad korban.
Bagian-bagian tubuh korban kemudian dibawa dengan menggunakan motor ke beberapa tempat, salah satunya di Kalimati, Bekasi, Jawa Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Gaby Natasha, Jemi Yasin, Didit Octavio, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk melihat jalannya rekonstruksi kasus mutilasi di Bekasi, sudah ada rekan kami Kevin Pakan di lokasi. Kevin, bagaimana jalannya rekonstruksi kasus mutilasi di Bekasi? Ya, Abraham, Stefani, dan pemirsa, memang proses rekonstruksi dari pembunuhan dan mutilasi yang terjadi di kawasan Bekasi, Jawa Barat sudah selesai. Yang mana nih tadi dimulai sekitar pukul 1 siang dan selesai tadi sekitar pukul 2:50 sore hari tadi. Dan memang dari hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, ini setidaknya ada 35 adegan di 4 titik yang berbeda. Dan Abraham dan Stefani, kami akan menunjukkan kepada Anda di situasi saya saat ini, di mana di lokasi keempat, tepatnya di Jalan Guntur Raya, di belakang Gor Bekasi, Jawa Barat. Bisa kita lihat di layar kaca Anda bahwa disinilah ada potongan tubuh korban, yakni berinisial DS, dibuang oleh pelaku di selokan yang kurang lebih lebarnya sekitar 1,5 meter. Dan memang pada saat pembuangan tubuh korban di sini, pelaku A ini membuang tubuh korban sekitar pukul 3 dini hari. Untuk itu dari warga setempat di kawasan ini juga tidak ada begitu yang melihat, dan memang di kawasan ini adalah perumahan. Jadi pada saat pukul 3 dini hari tadi tidak ada warga yang keluar untuk melihat kejadian tersebut berlangsung. Dan memang Stefani, Abraham, dan pemirsa, selain di lokasi saya saat ini, bahwa ada 3 lokasi lainnya yang menjadi tempat rekonstruksi tadi digelar. Di mana lokasi pertama adalah di rumah pelaku yang berinisial A di Jalan Cendana Dalam 14, kawasan Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Di mana di proses rekonstruksi di tempat yang pertama ini setidaknya ada 17 adegan yang diperagakan. Di mana dari hasil rekonstruksi korban, maksud kami pelaku berinisial A ini tidak memerankan sebagai peranannya, namun digantikan oleh orang lain. Namun pelaku A ini tetap berada di lokasi. Dan dari proses di rekonstruksi di tempat yang pertama ini, dimulailah kegiatan jahat dari pelaku A, yakni melakukan mutilasi kepada korban DS setelah mereka melakukan hubungan badan sesama antar jenis. Dan selain di lokasi yang pertama, juga dilakukan proses rekonstruksi di lokasi yang kedua, yakni di daerah Kalimati, tepatnya di daerah Kalimati, Bekasi, Jawa Barat. Dan di lokasi kedua ini, pelaku A membuang tangan kiri dari korban DS ini. Selain itu juga lokasi terakhir di tempat sampah, tepatnya di dekat SMP 4 Bekasi, Jawa Barat, di mana pelaku A ini membuang kepala korban di tempat sampah tersebut. Dan memang dari hasil rekonstruksi ini, tadi juga dari rekan-rekan media menanyakan mengenai hukuman yang akan diberikan kepada pelaku A, yakni pihak kepolisian akan memberikan pasal 340 KUH Pidana Subsidiar 338 tentang pembunuhan yang diawali dengan perencanaan dengan ancaman maksimal hukuman mati. Selain itu juga untuk rekonstruksi tadi, ini dipimpin oleh Kanit 1 Resmo Polda Metro Jaya, yakni AKP Herman Eko Simbolon. Selain itu juga dapat kami informasikan tadi dari rekan-rekan media juga menanyakan apakah ada rencana untuk menyampaikan informasi lebih lanjut terkait rekonstruksi ini. Tadi dari pihak kepolisian menyampaikan akan memberikan informasi lebih lanjut di Polda Metro Jaya. Abraham dan Stefani. Kevin, dari rekonstruksi yang digelar, apakah ada barangkali pihak lain ataupun pelaku lain yang membantu tersangka utama ini dalam melakukan aksi kejinya? Ya, mengenai pelaku lain tadi pun kami sempat menanyakan kepada pihak-pihak media, karena mengingat tadi kami juga baru saja tiba sekitar pukul 3, untuk itu baru sudah selesai hasil rekonstruksi. Namun dari pihak media yang kami tanyakan di sini bahwa tidak ada pelaku lain, yakni hanyalah dari pihak pelaku A yang mana baru berusia 17 tahun, yang mana ini bisa dikatakan
ia masih di bawah umur begitu. Dan memang sampai dengan saat ini tadi pihak dari kepolisian juga menyebut bahwa karena pelaku A ini masih di bawah umur, pihak kepolisian telah memberikan bantuan secara psikologi begitu. Dari pelaku A ini sudah menjalankan tes psikis dan memang pada saat ini juga masih dalam penanganan dari KPAI. Abraham. Kevin, bisakah Anda gambarkan seberapa jauh sebenarnya lokasi pembuangan potongan tubuh korban dari lokasi pembunuhan atau lokasi mutilasi ini dilakukan? Baik, untuk lokasinya memang ini kalau bisa saya gambarkan bahwa lokasinya memang cukup jauh, karena kalau kita melihat dari lokasi pertama yakni di daerah Cendana, kemudian di Kalimati, di daerah Bekasi, Jawa Barat, dan sampai ke tempat ini lokasinya ini cukup jauh. Maka kalau kita bisa melihat bahwa dari pelaku A ini sudah melakukan perencanaan lebih lanjut begitu, karena mengingat dari perilaku dari korban yakni DS kepada pelaku yakni A ini sudah sangat meresahkan pelaku, sudah sangat membuat sakit hati, mengingat karena korban ini sudah bertindak atau berperilaku yang kurang baik begitu kepada si pelaku. Untuk itu proses atau pembuangan dari tubuh korban ini telah dilakukan di dini hari, yakni sekitar pukul 2 hingga pukul 3 dini hari. Untuk itu kami melihat ini cukup terencana, cukup terstruktur, dan memang lokasinya cukup jauh. Hal ini dilakukan karena untuk mengelabui adanya proses-proses ke depannya seperti yang saat ini dilakukan agar bisa menghilangkan jejak begitu. Abraham dan Stefani. Terima kasih Kevin, laporan Anda langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Warga Kota Bekasi digemparkan dengan penemuan jasad pria termutilasi di bantaran kali. Warga juga kembali menemukan potongan tubuh manusia di bak sampah yang tidak jauh dari lokasi awal. Senin pagi 7 Desember, warga perumahan Bumi Satria Kencana, Kota Bekasi dan pengendara yang melintas di Jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang, Kayuringin, Bekasi Selatan digemparkan dengan penemuan jasad pria yang termutilasi. Jasad tanpa identitas ini berada di bantaran kali tidak jauh dari sebuah bengkel. Aparat Polres Metro Bekasi Kota yang datang ke lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan menemukan gunting serta baju dengan bercak darah. Dari ciri-ciri yang ada, korban diperkirakan masih berusia muda. Setelah dievakuasi dari pinggir kali, jasad mutilasi ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi juga mendapat laporan ditemukannya potongan lengan kiri manusia di Perumnas 2, Jalan Tangkuban Perahu 5, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan. Bagian tubuh manusia ini ditemukan petugas pembuangan sampah saat akan memindahkan muatan dari bak motor ke kontainer sampah. Potongan lengan yang masih berlumuran darah ini ditemukan dalam kantong plastik. Lantaran takut, tukang sampah ini pun langsung melapor ke warga dan dilanjutkan ke polisi. Jasad pria termutilasi dan potongan lengan kiri yang akhirnya diketahui bernama Doni Saputra asal Cilacap, Jawa Tengah dibunuh oleh seorang remaja 17 tahun yang dipicu sakit hati karena sering dilecehkan. Tim Liputan iNews melaporkan. 23 tersangka teroris yang ditangkap di Lampung tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tersangka teroris yang dipindahkan diantaranya Z alias AS yang merupakan DPO Bom Bali 2002 yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Al-Jamaah Al-Islamiyah atau JI. 23 teroris Jamaah Islamiyah tiba di Bandara Soekarno-Hatta siang tadi. 23 tersangka ini akan dipindahkan ke Makobrimob Depok dengan pengawalan ketat tim Densus 88. 23 tersangka teroris dipindahkan dari rutan Makobrimob Polda Lampung di kawasan Rawa Laut, Pahoman, Bandar Lampung. Beberapa tersangka teroris yang dipindahkan diantaranya Z alias AS yang merupakan DPO Bom Bali 2002 yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Al-Jamaah Al-Islamiyah atau JI. Selain itu, pelaku bom malam Natal pada tahun 2000 di Gereja Katedral Jakarta dan gereja di Medan. Pelaku bom Bali tahun 2002, bom JW Marriott Mega Kuningan Jakarta tahun 2003, bom Kedubes Australia tahun 2004 dan kerusuhan Ambon dan Poso.
Para tersangka teroris ini ditangkap karena berpotensi dapat berkontribusi dalam perencanaan tindak pidana teror. Mereka dibawa ke Makobrimob Kelapa II untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Terduga teroris perancang bom Bali 1, Zulkarnain, dipindah penahanannya ke Makobrimob Kelapa II Jakarta usai ditangkap dan diperiksa di Polda Lampung. Pasca bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002 yang terjadi di 3 lokasi, yaitu di kawasan Kute dan Denpasar, Bali, terduga perancang bom Bali Zulkarnain luput dari kejaran polisi. Zulkarnain hidup berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi dan menjadi buronan selama 18 tahun. Warga asal Sragen, Jawa Tengah ini adalah alumni pertama pelatihan militer Afghanistan tahun 1987 hingga 1999. Zulkarnain diketahui sebagai salah satu perencana bom Bali 1. Tim Densus 88 anti teror Mabes Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang DPO, yaitu adalah tersangka Z alias AS yang selama ini adalah menjadi target pencarian, di mana DPO itu sudah dipersiapkan atau sudah dicari dari mulai tahun 2017 dan memang ini adalah diduga adalah pelaku daripada tersangka bom Bali 1. Selain Zulkarnain, polisi juga menangkap 23 orang tersangka teroris yang diduga melancarkan aksi terorisme di beberapa wilayah di Indonesia. Seluruh tersangka dipindahkan tahanannya ke rumah tahanan Brimob Kelapa II guna pengembangan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain mengungkap para terduga teroris jaringan Jamaah Islamiyah, polisi juga mengungkap sumber pendanaan mereka. Sedikitnya ada 13.000 kotak derma yang menjadi pundi-pundi operasional mereka dalam mengembangkan jaringan terorisme. Kelompok Jamaah Islamiyah dipastikan masih eksis di tanah air. Puluhan anggota mereka pun telah ditangkap dan dipindahkan ke Jakarta dari Lampung. Dalam membongkar aktivitas jaringan terorisme, polisi juga mengungkap temuan lainnya, yaitu anggota Jamaah Islamiyah mendanai kegiatan mereka lewat kotak derma yang biasa diletakkan di tempat publik seperti minimarket. Sedikitnya ada 13.000 kotak derma yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya di Lampung. Di Lampung disinyalir ada 4.000 kotak derma yang menjadi sumber pendanaan kelompok teroris. Polda Lampung saat ini masih menyelidiki ribuan kotak derma yang beredar di sejumlah lokasi publik. Terindikasi diperuntukkan sebagai penggalangan dana bagi kelompok radikal. Kami sedang melakukan penyelidikan dari semua fungsi yang ada, baik dari fungsi preemptif maupun preventif. Ya, dalam hal ini juga kami dari fungsi-fungsi yang ada mungkin melalui para Babin Kamtibmas tentunya akan memberikan edukasi, ya, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang kita tidak inginkan, apalagi sampai terpapar paham-paham radikalisme. Selazimnya itu artinya sebagaimana seperti biasa, kotak amal itu berada di tempat-tempat peribadatan dan itu akan digunakan dengan tujuan beramal. Namun kalau ada tujuan-tujuan hal yang lainnya, ini menjadikan informasi yang kita akan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan tentunya akan dapat kita simpulkan. Salah satu lembaga yang terseret masalah ini adalah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf di Lampung. Namun pengurus Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf membantah tudingan ini. Kami membantah apa yang ditudingkan atau dirilis oleh Mabes Polri karena aslinya realnya kotak kami nggak ada 4.000, cuma 2.700 itu yang murni terdata di kami karena apalagi efek pandemi ini tadinya 3.000 jadi 2.700, nggak ada 4.000, jadi itu nggak benar. Kotak amal sabah itu tadi untuk santunan sosial kebanyakan, duafa, fakir miskin, anak yatim, itu ya, jumpu, termasuk sosial ketika ada bencana alam. Pengurus Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf menambahkan, perolehan dana dari kotak amal disalurkan untuk bantuan dan santunan fakir miskin, janda serta anak yatim. Kegiatan pengumpulan dana hingga saat ini masih berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua mobil rusak dan seorang juru parkir terluka dalam kecelakaan yang melibatkan artis Salsabila Adriani. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.